Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan. Aku ini hamba Tuhan. Sabda sudah menjadi daging. Doakanlah kami ya Santa Bunda Allah. Marilah berdoa. Ya dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan bersabda, seorang imam akan kuangkat bagiku. Ia setia padaku dan bertindak menurut maksud dan keinginanku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Saudara-saudari terkasih, akan mudah anak sekalian, selamat sore. Hari ini kita tanggal 1 Agustus Gereja Universal merayakan seorang santo, Santo Alfonsus Maria de Liguori, seorang uskup dan penjaga gereja. Alfonsus de Liguori lahir di Napoli tahun 1696 dari keluarga bangsawan. Dia menyelesaikan studinya di bidang hukum sipil dan hukum gereja dan menjadi ahli hukum terkemuka di kotanya. Sampai suatu saat dia meninggalkan itu semua untuk menjadi imam. Uskup Agung Napoli mempercayakan kepadanya karya pewartaan kepada kaum miskin, dan dia pergi ke berbagai daerah untuk berkhotbah dan menjalankan misi iman. Dia juga mendirikan kongregasi Sang Penebus Maha Kudus atau biasa dikenal dengan sebutan Redemptoris
Alfonsus banyak menulis tentang devosi dan pengembangan teologi moral, di mana ia menjadi guru besar yang memurnikan ajaran moral dari gerakan laksisme atau perlakuan hukum yang longgar dan rigorisme, perlakuan hukum yang ketat oleh para Jansenis. Ia menjadi uskup di San Agata di Goti, kampanye selama 13 tahun, dan meninggal di antara misionaris binaannya Pagani 1 Agustus 1787. Satu Alfonsus dikenang sebagai seorang ahli dalam bidang salian umat yang banyak diajarkan melalui khotbah dan tulisan-tulisannya. Salah satu pesannya berbunyi, seluruh kekudusan dan kesempurnaan jiwa tercapai melalui mengasihi Yesus Kristus Tuhan kita. Kebaikan utama kita dan kelemahan kita, kasihlah yang menyatukan dan merangkum seluruh keutamaan yang menghantar manusia pada kesempurnaan. Dan secara khusus di awal hari bulan Agustus ini kita merayakan misa Jumat pertama. Misa yang kita persembahkan kepada Kristus Yesus lewat adorasi, lewat hadapan Maha Kudus kita bersembah sujud. Dan juga ada kelompok pesiaran dari Jakarta, paroki mana? Mas. Dan juga yang satu dari paroki mana? Dari Nazaret. Jauh Nazaret. Dari wilayah Nazaret, lingkungan Petrus dan lingkungan Paulus, dan seluruh umat. Mari kita siapkan hati kita mohon belas kasih Allah agar hidup kita penuh dalam lindungan dan penyertaan-Nya. Saudara-saudari terkasih, marilah kita dengan rendah hati mengakui segala kelemahan dan dosa-dosa kita agar pantas dan layak untuk merayakan misteri suci ini. Saya yang bersama dengan Engkau dalam persekutuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari kitab Imamat. Tuhan bersabda kepada Musa, inilah hari-hari yang ditetapkan Tuhan, hari-hari pertemuan kudus yang harus kalian maklumkan masing-masing pada waktunya yang tetap. Dalam bulan pertama, pada tanggal 14 bulan itu, pada waktu senja, adalah Paskah bagi Tuhan. Dan hari yang ke-15 bulan itu adalah hari raya roti tak beragi. 7 hari lamanya kalian harus makan roti yang tidak beragi. Pada hari yang pertama kalian harus mengadakan pertemuan kudus.
Janganlah kalian melakukan sesuatu pekerjaan berat. Kalian harus mempersembahkan kurban api-apian kepada Tuhan 7 hari lamanya. Pada hari yang ke-7 haruslah ada pertemuan kudus. Janganlah kalian melakukan suatu pekerjaan berat. Tuhan bersabda pula kepada Musa, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakanlah kepada mereka, apabila kalian sampai ke negeri yang akan kuberikan kepada kalian, dan kalian menuai hasilnya, maka kalian harus membawa seberkas hasil pertama dari penuaianmu kepada imam. Dan imam itu harus menunjukkan berkas itu di hadapan Tuhan, supaya Tuhan berkenan akan kalian. Imam harus menunjukkannya pada hari sesudah Sabat. Kemudian kalian harus menghitung mulai dari hari sesudah Sabat itu, yaitu waktu kalian membawa berkas persembahan rujukan, haruslah genap 7 hari. Sampai pada hari sesudah Sabat yang ke-7, kalian harus hitung 50 hari. Lalu kalian harus mempersembahkan kurban sajian yang baru kepada Tuhan. Akan tetapi, tanggal 10 bulan ke-7 adalah hari pendamaian. Kalian harus mengadakan pertemuan kudus dan harus merendahkan diri dengan berpuasa dan mempersembahkan kurban api-apian kepada Tuhan. Hari yang ke-15 pula, bulan ke-7 itu adalah hari raya pondok daun bagi Tuhan, 7 hari lamanya. Pada hari yang pertama harus ada pertemuan kudus. Janganlah kalian melakukan suatu pekerjaan berat. 7 hari lamanya kalian harus mempersembahkan kurban api-apian, dan pada hari yang ke-8 kalian harus mengadakan pertemuan kudus dan mempersembahkan kurban api-apian kepada Tuhan. Itulah hari raya perkumpulan. Janganlah kalian melakukan suatu pekerjaan berat. Itulah hari-hari raya yang ditetapkan Tuhan, yang harus kalian maklumkan sebagai hari pertemuan kudus untuk mempersembahkan kurban api-apian kepada Tuhan, yaitu kurban bakaran dan kurban sajian, kurban sembelihan dan kurban-kurban curahan setiap hari, sebanyak yang ditetapkan untuk hari itu. Demikianlah sabda Tuhan. Bersorak-soraklah bagi Allah kekuatan kita. Angkatlah lagu, bunyikanlah rebana, petiklah kecapi yang merdu diiringi gambus. Tiuplah sangkakala pada bulan yang baru, pada bulan purnama, pada hari raya kita. Bersorak-soraklah bagi Allah kekuatan. Sebab begitulah ditetapkan bagi Israel suatu hukum dari Allah Yakub. Hal itu ditetapkannya sebagai peringatan bagi Yusuf waktu ia maju melawan tanah Mesir. Bersorak-soraklah bagi Allah kekuatan kita. Janganlah ada di antaramu Allah lain, dan janganlah engkau menyembah Allah asing. Akulah Tuhan Allahmu yang menuntun engkau keluar dari tanah Mesir.
dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus kembali ke tempat asalnya. Di sana ia mengajar orang di rumah ibadat mereka. Orang-orang takjub dan berkata, "Dari mana diperolehnya hikmat itu? Bukankah dia itu anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Dari mana diperolehnya semua itu?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya." Karena ketidakpercayaan mereka itu, maka Yesus tidak mengerjakan banyak mukjizat di tempat itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, suster, pater, hari ini sabda Tuhan mengingatkan kita tentang satu frase yang mengatakan, "Don't judge book by its cover." Jangan, kalau secara literal mengatakan jangan menghakimi, yaitu secara alegoris, secara pengertian, tapi jangan menghakimi buku isi sesuatu dari hanya covernya saja. Kalau kita terapkan dalam satu perumpamaan, itu berarti tadi seperti ibu katakan dan bapak katakan, jangan menghakimi orang dari luarnya. Kalau melihat saya pasti mirip tukang becak. Kalau lihat tadi yang membaca rektor, pasti ini debt collector. Bentuknya itu ada debt collector atau tukang pukul. Ternyata sekretariat paroki. Kamu saya mau hidupin tukang becak dari mana? Tapi seperti itu, mungkin cara pandang kita harus dimurnikan kembali. Yesus itu dikatakan, kalau dalam salib itu diungkapkan INRI, yang artinya heho. Yesus Nazarenus Rex Juliona. Yesus orang Nazaret, Raja orang Yahudi. Katakan, berarti Yesus orang mana? Orang Nazaret. Maka mereka inilah yang menolak Yesus. Hubungan Petrus dan Paulus. Tetapi Yesus itu mudik pulang ke rumahnya dalam Matius 13 yang diungkapkan. Yesus pulang kembali ke tempat asalnya dan dia mengajar di rumah ibadah. Kalau ibu katakan bagi Allah itu ada di Yerusalem, jadi di kota yang berbeda. Tapi sinagoga, rumah ibadah itu ada hampir di setiap kecamatan. Setiap kecamatan itu ada sinagoga, rumah ibadah. Maka Yesus mengajar di rumah ibadah. Orang-orang mengatakan, "Wah, hebat sekali orang ini." Lalu mulai orang-orang mengatakan, "Siapakah dia?" Lalu beberapa orang, "Oh, si Eta. Oh, saya kenal. Dia kan anaknya Yusuf, bapak pengasuhnya. Pekerjaannya apa?" Dikatakan, "Mosok dari tukang kayu bisa jadi pengkhotbah, bagaimana?" Yang lain mengatakan, "Oh, eta mah budakna si Maria, cenah. Eta mah tetangga." Oh, ada lagi yang mengatakan, "Oh, saya kenal ini. Sadulur ayo masih kampung kene gitu. Dulu orang kene." Aduh, orang Jakarta blooming ya. Orang Jakarta mengatakan, "Oh, ini masih saudara saya."
kelompok ini masing-masing. Lalu orang mulai katakan salah satu dosa zaman sekarang yang now itu adalah dosa untuk menggosipkan. Katanya, kata siapa? Cenah, kalau orang sudah tuh presisi, cenah, ceksa, cenah, ceksa, cenah. Kalau dalam bahasa Indonesia artinya kata siapa? Katanya. Kata siapa? Katanya. Orang ketiga kata siapa? Gak mau ditunjuk kata saya, kata dia. Siapa? Anonim. Orang mulai menggosipkan Yesus. Katakan kami kenal orang ini. Orang melihat dari sudut pandang yang tidak lagi holistik. Orang melihat sisi kemanusiaan Yesus. Maka muncullah pandangan dua hal yang perlu kita awasi sungguh-sungguh dalam hidup kita, yang disebut dengan pandangan sinis dan pandangan pesimis. Saya mengartikan pandangan sinis itu cara kita berrelasi dengan orang lain. Kita mulai memandang orang itu dengan satu mata, dengan satu telinga. Kita mulai memandang seseorang tidak lagi lengkap sebagai pribadi yang mau kita kenal. Itulah pandangan sinis. Orang yang sinis ini adalah orang yang tidak pernah menemukan kesempurnaan dan keindahan dalam satu relasi. Tetapi kita perlu juga mawas diri tentang orang yang pesimis. Kalau yang tadi sinis itu memandang orang lain, pesimis itu memandang diri sendiri. Aku rasa-rasanya bukan orang yang baik. Aku rasa-rasanya bukan orang yang sempurna. Aku rasa-rasanya orang yang tidak pantas. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, frater, suster, dan rekan muda, dalam Injil hari ini kita diingatkan kembali bahwa seringkali kita memandang sesama kita bukan dengan cara pandang yang diinginkan oleh Tuhan. Kita memandang berdasarkan sisi-sisi sinis dan pesimis. Kita melihat seseorang dari tampilan luarnya saja, tanpa melihat lebih dalam, tanpa menghargai secara utuh pribadi dan kemanusiaannya, bahkan keilahiannya. Seperti orang-orang dari Nazaret itu melihat Yesus, oh dia kan putra orang anak tukang kayu, dia kan putra Maria. Kita kenal saudara-saudaranya. Memandang dari sisi kemanusiaan dan kerapuhannya, tidak memandang dari sisi keilahian, bahkan Yesus sebagai anak Allah, Yesus sebagai putra Allah yang sungguh-sungguh menjadi Mesias, juru selamat bagi hidup manusia. Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, maka ajakan saya dan ajakan gereja bersama ada dua hal yang bisa kita usahakan. Pertama, mengapresiasilah satu sama lain. Kalau lihat Mas Kevin seperti itu, memang tampangnya di kolektor, gitu ya. Tapi hati katakan ini tampang security hati Hello Kitty, gitu ya. Kelihatannya seru tapi ramah, baik hati, rajin menabung. Ada sisi-sisi yang harus kita apresiasi dalam pribadi seseorang. Jangan melihat dari tampilan luar saja. Jangan melihat dari perjumpaan sekilas dan menjatuhkan judgment penghakiman keseluruhan hidup manusia. Tidak. Tuhan memberi kesempatan untuk mengenal. Ajakan saya yang kedua, selain kita mengapresiasi sesama kita, marilah kita memiliki relasi yang mendalam. Jangan sekedar satu pertemuan, apalagi sekedar mendengar dari orang lain. Senang, katanya. Kalau Anda berani, datanglah, perdalaman relasi itu. Jadilah sahabat, jadilah teman, dan jadilah orang yang mau sungguh-sungguh mengenal pribadi yang Tuhan hadirkan dalam hidup kita.
bukan justru marah, katakan menghakimi seseorang dengan menghujatnya dan menjatuhkan, katakan penghakiman-penghakiman tertentu. Ketika katakan di Nazaret pada akhir Injil diungkapkan, karena ketidakpercayaan mereka itu, maka Yesus tidak mengerjakan banyak mukjizat di tempat itu. Karena kedegilan hati mereka, Yesus tidak melakukan banyak mukjizat. Maka dari itu Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, kalau kita mau sungguh-sungguh menghadirkan mukjizat dalam hidup kita, keluarga kita, layanan kita, hal-hal tadi harus kita laksanakan sungguh. Mengapresiasi manusia sebagai manusia ciptaan Allah yang utuh dan menjadilah sahabat dalam relasi satu sama lain. Mari kita amini sejenak. Allah Bapa di surga, kami bersyukur atas kehadiran Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus yang mengajarkan kami untuk mencintai sesama kami, tidak menjatuhkan satu penghakiman, bahkan menjadi sahabat yang senantiasa berjalan dan memberi satu apresiasi kepada sesama kami. Semoga kami di tengah relasi kami dalam keluarga, dalam aktivitas kami, di tengah pelayanan kami pun menjadi sahabat yang baik, yang mau bertumbuh bersama, berjalan sehati sejiwa dalam sukacita. Mulia pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Berdoalah saudara-saudariku, supaya persembahan dan persembahan berkenan pada Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa sungguh bercinta kasih, Engkau telah menerima persembahan diri Santo Alfonsus Maria de Ligorio sebagai kurban kudus bagi ini. Kami mohon terima juga persembahan kami ini, dan kobarkanlah hati kami dengan Roh Kudus, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Kita akan mendoakan doa syukur yang terkuat. Tuhan bersama
Sebab dalam pengakuan iman yang mengagungkan daripada kudus-Mu, Engkau terus-menerus menyempurnakan gereja-Mu dengan kekuatan baru dan memberikan kepada kami tanda kasih-Mu yang amat pasti. Demikian juga untuk menggenapi misteri-misteri keselamatan, kami dikuatkan oleh teladan mereka yang unggul dan ditopang terus-menerus oleh doa mereka yang berkenan. Maka Tuhan bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami dengan sukacita mengucapkan Engkau sampai berkata. Sungguh kudusan Allah Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon kudusan persembahan dengan curahan roh, agar bagi kami jadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan berkenan secara dengan rela, yang mengambil roti dan sambil mengucap syukur dia memecah-pecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sudah berjamaah yang mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang untuk pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Allah misteri iman kita. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu Bapa untuk kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami menganggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus diimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Bapak Suci Leo, dan uskup kami Antonius, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berulang dalam kerahiman. Dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua,
agar kami kau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun kau perkenankan untuk serta memuji dan memuliakan Engkau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Sabda Kristus telah menimpali kita, mari kita kirimkan doanya. Jangan memberitakan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan senantiasa bersamamu. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami. Saudara-saudariku terkasih, capai dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Dialah santapan jiwa dari ilahi untuk melawan dosa. Maka berbahagialah kita yang diundang perjamuan Alhamdulillah. Ya Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi berkatalah saja, maka saya akan sembuh. Tuhan Kristus kita sambut, menguatkan kita dan menghantar kita sampai
Mari berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, Kau telah memberi kami Santo Alfonsus Maria Gregori sebagai pelayan setia dan pewarta misteri Ekaristi yang agung ini. Semoga kami senantiasa menyambutnya dan tak henti menguji
Mari menyembah kehidupan. Marilah berdoa. Ya, dalam belas kasih-Mu Kau berkenankan menganugerahi kami agar cinta kasih-Mu yang tak terhingga dalam hati putra-Mu yang sudah dilukai karena dosa-dosa kami. Kami mohon kepada-Mu, berilah supaya kami dengan memberi hormat serta bakti cinta kami kepada-Nya, perkenankanlah kami menyampaikan sebuah bakti kami kepada-Nya dan mengamalkan tobat kami dalam langkah laku yang pandai. Demi Kristus Tuhan kami. Dari Injil Matius ayat 11, bab 11 ayat 25 sampai 30. Pada waktu itu berkatalah Yesus, Aku bersyukur kepada-Mu Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepada-Mu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan berkat kepadamu. Pikulah yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab yang kupasang itu enak, dan beban pun ringan. Marilah di hadapan Yesus yang hadir melalui sakramen Maha Kudus yang telah bersatu dengan kita, yang boleh kita santap lewat perjamuan Ekaristi ini. Yesus pun meringankan setiap beban hidup kita, asalkan hati kita mau terbuka, asalkan kita mau datang kepada-Nya, asalkan kita mau berbagi dengan Yesus ini. Yesus berkata, datanglah kepadaku kalian semua yang lesu dan berat, aku akan memberikan berkat kepadamu. Semoga dengan datang kepada-Nya, segala beban kita pun diangkatnya, hidup kita disegarkan karena rahmat dan kasih-Nya. Mari kita memandang Dia yang hadir dalam sakramen Maha Kudus ini. Yesus
Litani Hati Kudus Yesus. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus dengarkanlah kami. Allah Bapa di surga, Allah Putra penebus dunia, Allah Roh Kudus, Allah Tritunggal Maha Kudus, Tuhan yang Maha Esa. Hati Yesus yang Maha Kudus, hati Yesus Putra Bapa kekal, hati Yesus yang diwujudkan oleh Roh Kudus dalam ribuan Bunda Brahmani, hati Yesus yang disatukan dengan Sabda Allah dalam satu wujud, hati Yesus yang mulia tak terbatas, hati Yesus paling kudus Allah, hati Yesus kemah Allah dan pintu surga, hati Yesus perapian cinta kasih yang bernyala-nyala, hati Yesus perbendaharaan keadilan dan cinta kasih, hati Yesus tubuh penuh keutamaan, hati Yesus amat patut dipuji-puji, hati Yesus Raja dan pusat segala hati, hati Yesus tempat semua kebijaksanaan dan pengetahuan, hati Yesus tempat tinggal kealahan keseluruhannya, hati Yesus yang berkenan kepada Bapa, hati Yesus yang kaya raya dan murah hati kepada kami, hati Yesus kerinduan bukit-bukit yang kekal, hati Yesus yang murah hati bagi semua orang yang berseru kepadamu, hati Yesus sumber kehidupan dan kesucian, hati Yesus kurban pelunas dosa kami, hati Yesus yang ditimpa penghinaan, hati Yesus yang taat sampai mati, hati Yesus yang tertusuk dengan tombak, hati Yesus sumber segala penghiburan, hati Yesus kehidupan dan kebangkitan kami, hati Yesus pokok damai dan pemulihan kami, hati Yesus kurban untuk orang berdosa, hati Yesus keselamatan bagi orang yang berharap kepadamu, hati Yesus pengharapan orang yang meninggal dalam Engkau, hati Yesus kesukaan orang kudus, Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia, Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia, Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia, Yesus yang lembut dan murah hati,
Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, dalam perayaan Ekaristi kami kenangkan sengsara, wafat, dan kebangkitan. Semoga dengan ibadat pujian kepada sakramen Maha Kudus ini, kami semakin menyadari betapa besarnya cinta-Mu, sehingga kami pun boleh mengalami keselamatan dan damai hidup ini, dan menikmati kebahagiaan abadi di surga. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Amin.